Sen, ada suara kuda. Awalnya Husen mengira kalau dia doang yang merasakan, tapi ternyata Alfi juga merasakan. Tanpa disadari, Husen dan Alfi kaget karena ada seperti entah hewan atau apa ya, itu lewat cepat banget begitu saja dari bawah pohon. Husen dan Alfi menyadari akan sosok itu. Ya, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Ipul dari Mahasiswa Siluman. Kali ini gue akan menceritakan kisah horor seputar pendakian gunung lagi nih. Ya, jadi sebelum lanjut ya, buat kalian yang punya cerita horor boleh banget dikirimkan melalui DM Instagram kami @mahasiswasiluman atau via email yang ada di deskripsi. Follow juga akun TikTok kita ya di @mahasiswasiluman. Karena nantinya akan banyak banget konten-konten menarik yang berbeda dengan ada di YouTube ya. Follow juga Instagram kita dan FB kita biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, langsung saja mari kita mulai kisahnya. Seperti biasa, gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Namanya adalah Husen. Dia ini berasal dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Ini merupakan pendakiannya yang kedua. Sebelum mendaki, seperti biasa, dia meminta izin kedua orang tuanya. Tapi ibunya tidak mengizinkan. Dengan alasan, di waktu tahun 85-an dulu, temannya si ibu ini ada yang hilang saat mendaki ke Gunung Semeru. Itulah alasan mengapa ibunya tidak mengizinkan si Husen ini untuk mendaki gunung. Tapi di sini Husen tetap bersikeras ya untuk pergi besok pagi. Walaupun ibunya masih kekeh tidak membolehkan dia untuk naik gunung. Singkatnya, pada tanggal 10 September tahun 2020 di jam setengah 10 pagi, temennya si Husen, ya sebut saja mereka ini Alfi dan Rai. Mereka ini menjemput Husen ke rumah untuk berangkat dari Kuala Tungkal menuju ke kota Jambi. Sebelum pergi, ibunya si Husen ini sempat menahan agar anaknya ini tidak pergi mendaki gitu. Tapi berbeda dengan sang ibu, ayahnya Husen malah justru membolehkan. Bahkan dia juga ikut membujuk ibunya Husen agar luluh. Husen awalnya agak sedikit takut ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya. Tapi karena tekadnya itu sudah bulat, akhirnya dia tetap jalan. Sebelum berangkat, sang ayah memberi saran kalau mereka tidak boleh berkata kasar saat di gunung nanti. Sedangkan sang ibu, dia masih terlihat cemas melihat kepergian mereka. Setelah packing siap, akhirnya mereka berangkat menggunakan motor menuju ke kota Jambi. Sebelum pergi, Husen ini merasa firasat yang aneh. Dia seperti merasa ini adalah akhir hidupnya. Sambil senyum dan sedikit sedih, Husen terus berdoa semoga Allah melindunginya di perjalanan kali ini. Dan sekitar pukul 10:30 siang, mereka berangkat dari rumah. Butuh kurang lebih 3 jam untuk sampai ke kota Jambi. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun begitu lebat. Husen kira nggak bakalan hujan dikarenakan hari panas tidak mendung sama sekali. Mereka ini stop di Simpang 35 bertepatan jalur lintas antar kota Jambi dan Kuala Tungkal. Sambil menunggu hujannya reda, Husen selalu kepikiran dengan ibunya. Dia terus memikirkan hal itu. Kemudian seperti ada bisikan yang menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Namun Husen tidak mau berpikir negatif. Dia mencoba melucu di percakapan antara dia dan temannya. Pikiran sudah mulai sedikit tenang tuh waktu itu. Namun hujan tak kunjung kembali berhenti. Yang seharusnya sudah sampai di kota Jambi, pada akhirnya
mereka harus menunggu hujan reda dulu. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tapi hujan masih membasahi jalan. Mereka nekat untuk melanjutkan saja jalannya. Ya dikarenakan perlu waktu 1 jam untuk menuju ke kota Jambi. Dikarenakan kondisi hujan, mereka jalannya nggak bisa ngebut tuh waktu itu. Dan pada akhirnya sampailah mereka ke kota Jambi pada jam 5 sore. Tapi mereka harus jalan lagi untuk ke terminal bis Family Raya. Pas udah sampai ke terminal, mereka memesan tiket untuk ke Padang. Untung saja masih ada bis 1 yang belum pergi, dan bis itu akan berangkat pada jam 7 malam. Sembari menunggu bis, mereka isoma terlebih dahulu, dan mereka juga sempat pergi ke rumah salah satu teman Husein yang rumahnya ini gak jauh dari terminal lah. Nah, Husein ini berencana untuk menitipkan motor mereka, dan sekitar jam 7 kurang mereka meminta pertolongan temannya itu untuk mengantarkannya kembali ke terminal. Setelah mereka sampai di terminal, ternyata supir sudah menunggu mereka, dan akhirnya mereka memasukkan perlengkapan ke dalam bis. Perjalanan dari Jambi ke kota Padang cukup lama ya, membutuhkan waktu sekitar 12 jam perjalanan, dan Husein langsung tertidur di awal perjalanannya. Di jam 12 malam, tiba-tiba bisnya mendadak mogok. Dan waktu itu kondisi jalan kiri dan kanannya hanya ada semak-semak. Dan kebetulan itu adalah malam Jumat. Penumpang yang ada di dalam bis waktu itu cuman ada 8 orang di dalamnya. Sontak Husein langsung gelisah. Dia mulai berpikiran negatif. Dia takut kenapa-kenapa kepada dirinya. Dia mencoba turun dari bis untuk membantu sambil membakar sebatang rokok. Alfi dan Rayi tertidur pulas. Bahkan waktu Husein membangunkan Alfi dan Rayi, mereka ini gak bangun-bangun. Dan setelah sekitar 30 menit bis itu mogok. Alhamdulillah bis yang mereka tumpangi kembali hidup dan perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan, Husein memandangi jalan yang gelap dan penuh akan semak-semak. Semuanya terasa sunyi, dan entah ini benaran atau halu, dia melihat sosok baju putih yang sedang berdiri di tepi jalan. Tapi tanpa disadari, ketika dia mengedipkan matanya, sosok putih itu tiba-tiba langsung menghilang. Husein pun sebenarnya kaget, tapi dia berusaha tetap positive thinking. Mungkin ya salah lihat gitu kan ya. Sambil dia mendengarkan lagu dan membuat suasananya menjadi tenang, Husein pun langsung melanjutkan tidurnya. Singkatnya, alhamdulillah mereka sampai di Padang. Rencananya mereka ini bakal mampir dulu ke rumah temannya yang tinggal di dekat pasar Badui kalau gak salah. Sebut saja namanya ini adalah Iki. Dan mereka sampai di sana sekitar jam 8 pagi. Pagi yang cerah di hari Jumat. Mereka istirahat sambil melihat uni-uni Padang. Jadi Iki ini adalah teman mereka waktu SMP di Kuala Tungkal. Dia pindah ke Padang di tahun 2016. Mereka menginap di rumahnya sambil menentukan jam berangkat ke base camp Marapi. Awalnya mereka mengira jarak dari pasar Badui ke Kota Baru cuma 1 jam. Tapi nyatanya untuk sampai ke sana memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ke base camp besok pagi saja. Ya karena tidak memungkinkan di hari Jumat untuk mendaki. Sesudah selesai sholat Jumat dan selesai makan siang, mereka bergegas untuk pergi ke rumah neneknya Iki yang ada di Bukit Tinggi. Dikarenakan jarak dari rumah neneknya Iki ini ke jalur Kota Baru Marapi tidaklah terlalu jauh. Mereka pindah istirahat bermalam di rumah neneknya Iki. Di rumah tersebut, mereka bercerita kalau mereka bertiga dan juga Iki ingin naik ke Gunung Marapi. Nenek Iki pun kaget karena melihat mereka berempat ingin naik gunung. Nenek Iki pun melarang agar mereka tidak naik ke sana. Iki pun terus membujuk neneknya dan memaksa ingin tetap naik. Nenek Iki syok dan istighfar, sedangkan mereka kaget
dan khawatir kalau takut terjadi apa-apa kepada neneknya Iki. Setelah terus merayu dan membujuk, pada akhirnya mereka berhasil diizinkan untuk mendaki karena hanya Iki yang tinggal di daerah Sumatera Barat dan juga pernah naik ke Gunung Marapi. Dan dia yang paling tahu jalan ke sana. Usai mendapatkan ceramah dari neneknya Iki, malam itu mereka berempat berjalan sambil membeli logistik untuk dibawa saat mendaki. Usai sudah membeli logistik dan jalan-jalan, akhirnya kembali pulang ke rumah neneknya si Iki. Besok pagi, mereka rencananya bangun jam 5 pagi. Tapi itu hanya wacana saja. Yang ternyata mereka bangun jam 7 pagi. Mereka segera bergegas siap-siap untuk berangkat ke base camp. Setelah sarapan dan membeli rokok 2 kaleng surya, mereka kemudian melakukan perjalanan. Singkatnya, mereka sampai di base camp pada jam 9 kurang 10 menit. Ternyata ingin mendaki di hari Sabtu sangatlah ramai sekali. Sebelum mendaki, Alfi registrasi, sedangkan yang lain dipanggil oleh penjaga tiket untuk meninggalkan nomor HP mereka dan orang tuanya. Ya, untuk menjaga-jagalah jika terjadi sesuatu pada mereka. Setelah registrasi selesai, mereka pun siap-siap dan berdoa dulu sebelum perjalanan. Di awal perjalanan ini, mereka mengikuti jalan pendaki asal Padang. Posisinya Rayi sebagai leader, disusul oleh Alfi, Husen, dan Iki sebagai sweeper. Perjalanan dari base camp ke Cadas tidak ada gangguan hal mistis apapun. Cuman sedikit istirahat saja. Singkatnya, mereka sampai di Cadas jam 3 sore. Syukurlah hujan turun pas mereka sudah sampai dan mendirikan tenda. Sembari menunggu hujan reda, mereka masak dan bercerita. Dan saat hujan berhenti, ada pendaki asal Medan yang baru sampai. Mereka terpaksa camp di jalur yang cukup curam ya, yang dikarenakan di puncak nggak boleh untuk dirikan tenda. Karena cuaca hujan, jadi takut kalau ada badai gitu kan. Nah, di jam setengah 6 sore, pendaki asal Medan itu berteriak bilang ke pendaki lain ingin summit melihat sunset. Rombongan Husen pun akhirnya ikut juga berjalan ramai-ramai melihat indahnya alam dari puncak ketinggian. Jalur yang zigzag dengan bebatuan licin seperti pasir. Akhirnya mereka sampai di puncak Tugu Abel. Seperti biasa mereka berfoto-foto dan menikmati indahnya sunset di kala itu. Setelah puas foto, mereka kemudian turun. Nah, pas udah sampai ke tenda peristirahatan, di situ mulai hal aneh terjadi. Tepatnya di jam 7 malam, si Rayi ini sedang memasak untuk makan. Husen dan Alfi sedang cek tenda dan mengencangin pasak yang belum kencang. Lalu tiba-tiba ada pendaki lain yang baru datang. Dan karena gak ada tempat lagi untuk mendirikan tenda, hanya ada satu lahan yang cukup untuk mendirikan satu tenda, yaitu ada di sebelahnya si Husen. Pendaki yang baru datang itu berjumlah 4 orang, sama seperti Husen dan kawan-kawannya. Rombongan mereka ada 4 orang, 2 orang cowok dan 2 orang cewek. Sambil nunggu makanan jadi, Husen dan Alfi ini membantu mendirikan tenda pendaki yang baru datang itu. Dan setelah selesai, mereka istirahat dan santai-santai. Tapi parahnya, pendaki yang baru datang ini membawa minuman dan menawarkan minuman Amer kepada Husen dan kawan-kawannya. Tapi mereka menolak karena takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah perut udah kenyang, merokok juga udah, tiba-tiba hujan turun lagi di jam 9 malam. Mereka pun bergegas untuk tutup tenda dan beristirahat. Iki dan Rayi langsung tertidur. Tapi Husen dan Alfi mereka tidak bisa tidur karena kedinginan. Karena hujan udah berhenti, mereka pun masak air buat kopi dan menghangatkan badan. Nah, tiba-tiba mereka berdua ingin kencing dan sudah tidak tahan lagi waktu itu. Ya singkatnya mereka pun pergi ke semak-semak yang jaraknya itu hanya 1 meter dari tenda mereka. Dan mereka kemudian kencing di situ.
Tanpa disadari, Husein dan Alfi kaget. Karena ada seperti entah hewan atau apa ya, itu lewat cepat banget begitu saja dari bawah pohon. Husein dan Alfi menyadari akan sosok itu. Husein mencoba menenangkan keadaan dan bercerita lucu-lucu. Dan setelah kembali ke tenda, mereka pun masih gak bisa tidur. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk turun untuk ambil air. Karena memang ya air di botol itu udah sisa sedikit. Dan air hujan pun ya dapatnya cuma 1 botol aja. Mereka akhirnya turun tuh untuk mengambil air. Dan ternyata ada juga pendaki lain yang ingin mengambil air, yaitu pendaki Medan. Jadi mereka ini berangkat bertiga ya. Si Alfi, si Husein sama si pendaki Medan satu ini. Jarak dari tenda ke mata air ini lumayan cukup jauh. Dan waktu itu juga sudah pukul 1 malam. Firasat sudah mulai kacau. Di sini pendaki Medan itu mencoba menenangkan keadaan dan memulai bahan bercandaan. Walau rokok Husein dan Alfi terus diminta. Ya gak apa-apa lah ya. Sesudah sampai ke mata air, Husein melihat sekelibat mata seperti sosok putih terbang dari batu naik ke pohon. Husein pun kaget. Di dalam hatinya terus beristighfar. Husein mengira hanya dia yang melihat. Ternyata pendaki Medan itu juga menyadarinya. Cuman Alfi saja yang tidak sadar akan hal itu. Dan pendaki Medan itu menepuk pundak Husein dan memandanginya sambil berkata, "Jangan difikirkan dan jangan berkata-kata." Husein pun diam selama mengambil air itu. Setelah selesai mengambil air, alhamdulillah mereka sampai kembali ke tenda. Husein pun langsung kepikiran dan berdoa, "Ya Allah, aku salah apa ya? Udah 2 kali melihat dan mendengar hal aneh kayak gini." Di sini Husein mencoba berpikir positive thinking dan kembali menikmati kopi dan rokok bareng dengan si Alfi. Tak lama kemudian, pendaki sebelah tenda tiba-tiba ceweknya muntah-muntah. Dan parahnya di antara mereka tidak ada yang membawa P3K. Dan bodohnya lagi, si pacarnya malah kebingungan dan ngebiarin si cewek ini muntah-muntah. Husein langsung bergegas mengambil balsem untuk dioleskan ke perutnya si cewek ini. Kemudian cewek itu berkata, "Aku gak mau minum, tapi kenapa dipaksa minum?" Husein tentu saja diam dan menyuruh Alfi untuk masak air buat pendaki cewek itu. Setelah air sudah masak, air itu kemudian diminum sama si cewek. Dan gak lama dia mulai enakan. Pacarnya ini gak bisa ngapa-ngapain cuy. Dan dia cuma bisa berkata terima kasih kepada Husein dan si Alfi. Setelah kejadian itu mereka kembali ke tenda dan pada pukul 4 pagi pendaki Medan mulai berteriak dan berkata, "Woi Lai, summit gak? Ayo Lai, tapi habis sarapan ya." Usai makan, sekitar jam 4:30 mereka summit berenam. Orang Medan itu mengajak Husein dan kawan-kawannya untuk summit bersama. Tapi mereka menolak untuk bareng-bareng. Dan akhirnya pendaki Medan berangkat duluan. Husein dan Alfi mencoba membangunkan Iki dan Rai untuk ikut summit. Tapi mereka berdua menolak dan akhirnya hanya Alfi dan Husein saja yang berangkat ke puncak. Jam 4:30 Husein dan Alfi bergerak dari tenda. Akibat perut yang kekenyangan, rokok yang belum habis membuat nafas Husein di saat puncak terlihat sangat ngos-ngosan, alias nafas tidak teratur. Seperempat jalan Husein dan Alfi stop istirahat. Nah, keanehannya di sini mulai terjadi lagi. Alfi memainkan senter dan pengaturan senternya itu dibuat menjadi yang kedap-kedip. Tanpa sengaja, Alfi menyenter sosok seperti manusia memakai baju putih yang berada di tumbuh-tumbuhan. Lalu Alfi ngomong, "Anjay, karung itu mirip setan." Sontak Husein kaget mendengar kata-kata dari Alfi. "Hus, jangan bicara sembarangan Vi." Alfi terus saja menyenterkan dan kembali lagi menyenterkan ke arah tumbuh yang dimana kelihatan sosok tersebut. Sosok itu masih ada dan itu cuman Alfi yang lihat. Alfi kembali lagi bicara tentang sosok tersebut. Dan senteran ketiga,
sosok yang dianggap karung putih itu tiba-tiba menghilang. Alfi pun kaget. Alfi langsung istighfar dan berdoa sebisanya. Mereka berdua kemudian lanjut jalan lagi ya. Dan di sini Alfi fokus menyenter ke arah jalur. Tapi tiba-tiba di jalur itu kebagi menjadi dua macam, yaitu ke arah kiri dan ke arah kanan. Alfi pun bingung dan berkata, "Perasaan tadi sore jalurnya cuma satu ya, gak bercabang. Kok ini ada dua ya?" "Yaudah, coba belok kiri aja, kan zigzag," ucap Husein kepada Alfi. Akhirnya mereka memutuskan untuk belok kiri dan ternyata jalur itu tertutup batu gede dan terjal. Husein dan Alfi memutuskan kembali lagi dan mengambil jalur yang ke arah kanan. Nah, di situ juga nggak ada jalan. Jalan itu terjal juga. Husein dan Alfi bingung dong. Lalu tiba-tiba ada suara orang berlari, terdengar jelas di telinga. "Sen, kau dengar nggak suara orang berlari?" "Iya, Vi. Ini jalurnya, Sen," ucap Alfi sambil menyenteri jalur terjal dan mengikuti arah suara tersebut. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melewati dan turun lewat jalur terjal tersebut. Jalurnya cukup licin, gak bisa berdiri dan hanya bisa duduk menahan dengan kaki dan tangannya saja agar tidak terpeleset. Alfi berada di depan Husein. Mereka menjumpai sepasang sendal bersusun berwarna ungu. Lantas Alfi berkata, "Ini benar kayaknya jalurnya, Sen. Ini ada sendalnya nih." Tapi di sini firasat Husein udah mulai beda. Dia mulai pelan untuk melawan rasa gelisah. Lama-kelamaan jarak Husein dan Alfi semakin menjauh. Tak lama setelah itu, mereka bertemu lagi sama sepasang sendal. Tapi kali ini warnanya hitam. Alfi melemparkan sendal itu kepada Husein. Lalu Husein berkata, "Vi, naik Vi. Cepat, ini bukan jalurnya." Husein membentaknya untuk naik karena dia sudah jauh banget dari Husein. "Udah, lu tunggu di sana aja. Ku cari jalan, Sen." "Gak mungkin aku ninggalin kau. Udah cepet naik, Vi." Alfi cuman diam dan dia gak mau ngedengerin omongan si Husein. Saat itu Husein mulai khawatir dan tiba-tiba Alfi stop di tumbuhan yang dimana ada sosok putih yang disenterin dia. Nah, di situ terdengar lagi seperti ada suara kuda. Coba kalian bayangkan kalau kalian dengar suara kuda saat di gunung. Kalau ngalamin pasti merinding ya. Suara itu berlangsung sekitar 1 menit. Sen, ada suara kuda." Awalnya Husein mengira kalau dia doang yang merasakan. Tapi ternyata Alfi juga merasakan. Alfi terus saja berjalan dan Husein mencoba untuk stopin dia. Di situ Husein udah pasrah banget ya dalam hati. "Ya Allah, jika ajalku di sini, cabutlah nyawaku asal jasadku ditemukan." Husein bilang itu sambil terbaring. Dia udah capek bilangin si Alfi, tapi dia gak bisa ninggalin Alfi sendirian. Husein ini terus berdoa dan berdoa. Ajaibnya, doanya seperti dikabulkan. Jadi pas Husein menghadap ke belakang, tiba-tiba ada pendaki lain yang sedang naik. Dia muncul tiba-tiba di depan Husein. Husein kaget banget tuh waktu itu. Lalu dia memanggil Alfi untuk naik karena ada pendaki lain. Alfi pun kali ini mendengarkan perkataan Husein. Tak lama kemudian di belakang pendaki itu disusul oleh Rai. Di sini Husein nangis, dia bersyukur masih diberi hidup. Mereka pun ikut dengan pendaki itu, tapi anehnya jalur yang bercabang itu sudah hilang. Jalur yang seharusnya kalau malam hari itu belok kiri tertutup batu besar. Batu itu hilang menjadi jalur. Husein dan Alfi saling bertatap-tatapan melihat jalur yang dilewatinya. Akhirnya mereka nerusin jalan sampai ke atas Tugu Abel di jam 6:10. Bayangkan, jam 4:30 dari tenda, tapi mereka sampai ke atas puncak jam 6 lewat.
Yang seharusnya sampai ke puncak cuman 15 menitan. Tapi ini lebih dari 15 menit gitu. Dan setelah sampainya di puncak, Hussein dan Alfi termenung dan bicara ke Rayi apa yang mereka berdua rasakan. Kalau nggak disusul, ya mungkin mereka sudah hilang. Siangnya sekitar jam 12, mereka turun dari atas puncak. Hussein melewati jalur yang mereka lewati. Alfi penasaran dengan jalur yang gak kunjung bertemu. Dan pas siang hari, jalur yang seharusnya malam itu di senter adalah jalur yang luas. Ternyata itu adalah jurang. Dan anehnya, jurang itu batas pinggirnya adalah tumbuhan yang kelihatan sosok putih itu. Jadi ternyata pas subuh itu Alfi berjalan di tepi jurang. Sedangkan pas siang hari itu jurang, pas subuh itu jalur yang cukup luas. Mereka bersyukur masih hidup. Sontak Alfi langsung kaget dan demam tiba-tiba. Akhirnya dia bergegas kembali ke tenda dan prepare untuk turun. Si Rayi sebagai koki, dia masak sambil bercerita. Aku mimpi kamu pergi itu nyasar diikutin makhluk halus. Aku terbangun dengan firasat udah gak enak. Ya udah, aku menyusul kalian. Alfi yang mukanya pucat dan tidak enak badan cuman bisa diam. Hussein berkata, baiknya kita nggak usah berlama-lama di sini. Udah, kita cepat packing. Setelah masakan siap, packing pun juga sudah. Kenyang juga sudah, ngerokok juga sudah. Tapi paling enak itu si Iki. Bantuin apa-apa kagak, kerjaannya malah main HP mulu. Disuruh nggak mau, memasang tenda juga nggak mau. Lepasin tenda apalagi. Taunya ngasih saran, ngerjain kagak. Dan sebelum turun mereka kembali berdoa. Dan setelah setengah jam jalan mereka terpisah. Rayi jalan paling duluan ngikutin pendaki asal Jambi yang turun juga. Hussein terus mengimbangin Alfi yang sedang demam. Ditambah lagi Iki yang jalannya ya memang lambat. Hussein membawakan carrier Alfi untuk mempermudahkannya turun. Dan di perjalanan turun mereka diganggu lagi dengan sosok putih itu. Daun tiba-tiba saja bergerak tanpa angin. Gerakannya sangat kencang. Cuman anehnya, satu daun aja yang bergerak. Wah, di situ Hussein nyuruh Alfi dan Iki cepat-cepat gerak. Ya karena sepertinya gangguan itu dimulai lagi. Di tengah perjalanan turun, jadi mereka ini ketemu sama anjing yang menggonggong di belakang mereka. Dan kelihatannya anjing itu seperti mengusir mereka. Setelah lepas dari gonggongan anjing, suasana pun tidak ada lagi yang mengganggu. Hingga akhirnya mereka sampai di base camp dengan selamat. Ya mungkin sekian dulu aja lah ya dari gua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Percaya ataupun tidak, kita hidup berdampingan. Terlepas kebenarannya seperti apa, kami sendiri tidak tahu karena kami hanya menceritakan sesuai dengan apa yang kami terima saja. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.